Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi tabi'in amma ba'd. Ikhwani a'azakumullah, billah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan materi mata kuliah pilihan kita, yaitu mata kuliah manajemen organisasi. Di pekan ketujuh ini kita akan mempelajari atau sharing tentang manajemen perubahan atau management of change. Manajemen perubahan ini digunakan atau dipakai oleh seseorang atau organisasi perkumpulan untuk mengantisipasi ketika tiba-tiba ada kondisi yang berubah atau ada keadaan yang berubah atau ada musibah sekalipun yang mengharuskan manajemen dan orang-orang di dalamnya harus menyesuaikan keadaan. Sebagaimana kita pada hari ini, tempo hari ketika bulan Maret, maka semua organisasi, perguruan tinggi, perusahaan, bahkan pribadi harus mengaplikasikan atau menggunakan manajemen perubahan, yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Karena pandemi yang kita tahu bersama, corona ini mempengaruhi segala aspek termasuk masalah ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, apalagi dan lain sebagainya. Tapi kita masuk kepada definisi apa itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Ini definisi secara umum. Berikut beberapa definisi dari pengertian manajemen perubahan yang ditulis oleh para ahli manajemen. Menurut Kaufman dan Lutz, manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu maupun tim organisasi untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Kalau Winardi, ini orang Indonesia, mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemen perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Ada Wibowo, ini juga orang Indonesia, pakar manajemen, merupakan manajemen perubahan adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak dari proses itu. Adapun pendekatan manajemen perubahan, ya, menurut Davidson ada 4, yaitu pendekatan rasional empiris, pendekatan normatif reedukatif, pendekatan kekuasaan koersif, dan pendekatan lingkungan adaptif. Yang pertama, pendekatan rasional empiris untuk perubahan didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Memahami jenis perilaku ini memberi manajer perubahan sebuah strategi guna untuk melangkah. Ya. Beberapa komponen dari pendekatan secara percaya bahwa target-target perubahan terselimuti oleh berbagai takhayul, kebenaran semu, dan ketidaktahuan walaupun tetap memelihara rasionalitas. Kemudian yang kedua, pendekatan normatif reedukatif menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu yang selanjutnya staf atau anggota dapat melakukan perubahan atau dapat diubah. Orang-orang berubah ketika mereka memiliki suatu perasaan tersendiri bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang terbaik. Pendekatan kekuasaan koersif artinya memaksa untuk memanajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak
secara naif oleh sebagian lain dan kerap menjadi bentuk standar manajemen perubahan. Ini dipaksakan dari pimpinan atau dari pihak manajer. Oleh karena itu, dalam pendekatan kekuasaan koerasif ini ya fokus pada bagaimana mengenali bahwa orang-orang pada dasarnya patuh. Yang kedua, menjalankan kekuasaan sebagai sebuah penggugah perubahan cepat. Yang ketiga, menjalankan kekuasaan secara tepat. Yang kelima, bersandar pada sanksi-sanksi ketergantungan. Kemudian pendekatan yang keempat, pendekatan lingkungan adaptif. Premis utama dari pendekatan ini ke manajemen perubahan ialah bahwa meskipun orang-orang berdasarkan insting mereka berubah menghindari gangguan atau kerugian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Pendekatan ini menekankan kepada satu, meletakkan aturan, yang kedua bagaimana dan kapan membuat peraturan, yang ketiga mengatasi kelekatan dan dengan norma-norma yang ada, dan yang keempat mengeksploitasi kekuasaan-kekuasaan perusahaan atau organisasi. Jenis-jenis manajemen perubahan menurut Haris Chandra ya, berdasarkan sifat terdapat 3 jenis perubahan dalam sebuah organisasi. Namanya smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi serta mencakup rentetan perubahan dalam kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change, di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali disela percepatan gerak perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan juga bisa bersumber dari internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change, di mana perubahan ditandai dengan pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, budaya, dan ketiganya sekaligus. Discontinuous change adalah frame breaking change, yaitu perubahan yang bersifat revolusioner dan cepat. Ikhwani azakumullah, fase dan tahapan manajemen perubahan menurut Haynes 2005 terdapat beberapa fase yang ditempuh dalam menjalankan manajemen perubahan, yaitu satu, fase A, positioning value, strategic position, yaitu menentukan posisi strategis ya. Yang kedua atau fase B, measures goals, mengukur tujuan. Yang ketiga fase C, assessment strategi atau strategi assessment, yaitu strategi mendapatkan masukan atau mengetahui apa yang dibutuhkan. Fase D, action level, aktivitas perubahan-perubahan, artinya proses yang terjadi dalamnya. Yang kelima atau fase E, environment scan, identifikasi lingkungan eksternal ya. Indikasi ini dilakukan dengan menggunakan scanning framework, kerangka kerja identifikasi, skeptik, social, competition, economic, politik, teknologi, industri, customer. Nah, ini hasil identifikasi ini akan memberikan arah dan seberapa besar perubahan yang akan dilakukan. Adapun tahapan manajemen perubahan beserta reaksi-reaksi yang muncul dari individu yang mengalami perubahan digambarkan dalam The Roller Coaster of Change. 6 tahapan manajemen perubahan sebagai berikut. Ini dari Clean Start, ya, kemudian Shock Denial, Complexity, Depression atau Anger, Chaos, kemudian Hanging Fire, Rebuilding, Hope, Readjustment, Rebuilding, dan Achieve Vision. Ya, ini menurut ini digambarkan dalam Roller Coaster of Change. Ya. Kemudian ini penjelasan semua ke bawah. Statmar itu disebutkan juga pre-planning atau tahap pra-planning atau awal perencanaan. Shock dimulai perubahan dengan ditandai kick off oleh cheerleader, ya, sama dengan seorang wasit ada kick off, ya. Kapan dimulai, penetapan kapan dimulai. Depression, Anger, perubahan sudah dilakukan dan reaksi-reaksi yang muncul akibat adanya reorganisasi, perubahan pekerjaan,
dan tanggung jawab, karena perubahan mulai dampak dengan jelas dalam bentuk depresi, kemarahan, dan perasaan kehilangan dari individu. Hang in atau first tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan. Hope auto readjustment, pada tahap ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Yang keenam, rebuilding, pada tahap ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen. Ikhwan sekalian, strategi manajemen perubahan menurut Kotter terdapat 8 strategi sukses dalam proses membangun manajemen perubahan pada suatu organisasi, yaitu yang pertama, establishing a sense of urgency, membangun rasa urgensi, membangun motivasi, realitas pasar, ya, kompetisi, dan sebagainya. Yang kedua, creating the guiding coalition, menciptakan koalisi penonton, bisa dibaca semua penjelasannya. Yang ketiga, developing a vision and strategi, meneruskan visi dan strategi. Yang keempat, communicating the change vision, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, empowering broad-based action, memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Yang keenam, generating short-term wins, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, consolidating gains and producing more change, mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Dan yang kedelapan adalah encouraging new approach in the culture, menambahkan pendekatan baru ya dalam budaya ya. Ini materi kita pada pagi hari ini atau pada pekan ini. Tentu bisa dibaca melalui video yang saya upload nanti di channel. Semoga bisa bermanfaat, dan sekaligus nanti saya ikuti dengan pengiriman file dari materi ini di grup ya. Syukran semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.